أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال عليه الصلاة والسلام أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجاتك ارحم اليتيم وامسح رأسه yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati para asatidz, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musalla Baitur Rahim Bapak Mi'at beserta para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para aparat pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, juga segenap para panitia peringatan Muharram atau menyambut datangnya tahun baru Hijriyah. Begitu juga santunan buat anak-anak yatim. Juga yang saya hormati para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di Musalla Baitur Rahim. Alhamdulillah, cuacanya juga Masya Allah penter, terang. Mudah-mudahan ini pertanda Allah berikan keberkahan dan rahmat buat acara kita ini. Dan mudah-mudahan setelah pulang dari sini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita yang baik, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bicara tahun baru Hijriyah 1442, berarti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah udah 1442 tahun yang lalu. Karena mulainya tahun Hijriyah adalah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saya mau tanya sekarang sama para hadirin, setiap tahun kita hadir peringatan tahun baru Islam, setiap tahun kita dengar mau'idhah, nasihat baik dari para habaib, dari para kiai, para ulama, para asatidz. Saya mau tanya sekarang, Nabi berdakwah di kota Mekah berapa tahun?
Berapa tahun kira-kira? Hah? Bengong aja begitu. Hah? Ulang tahun kemerdekaan Indonesia udah berapa tahun? 70? Apal tapi. Bukannya nggak boleh ngapal, boleh. Kemerdekaan Indonesia kita patut syukuri, hafali, bagus. Tapi sejarah Rasulullah, sejarah Nabi Muhammad harus kita lebih tahu. Kalau kita nggak kenal sama Nabi kita, nggak mungkin timbul rasa cinta di hati kita. Makanya wajib bagi setiap orang tua agar mengajarkan sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya, supaya mereka dapat mencintai Rasulullah, supaya ada mahabbah di hati mereka kepada nabinya Nabi Muhammad. Karena orang tak kenal maka nggak kenal, nggak bisa sayang, nggak bisa mahabbah. Jangan ente kira hadir maulid kemana aja, hadir mi'raj kemana aja udah ditandai cinta. Belum. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, kita hafal sejarah Nabi, kita tahu. Kalau kita cinta kepada Nabi, sunnah-sunnah Nabi kita kerjain. Tuh baru namanya cinta. Bukan cuman hadir maulid, bukan cuman hadir mi'raj, acara tahun baru, maulid di mana aja datang konvoy bawa motor, bawa bendera segede-gedenya, spremanya dibawa. Kadang-kadang saya lihat bendera itu bendera negara mana baik itu dia. Bola bendera Argentina, mana tahu itu. Nonton bola begitu mah jangan hadir maulid. Kalau hadir maulid nanti asyraqal hayatin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hayatin, hadirin di hati kita seakan-akan tuh Nabi hadir. Karena ketika asyraqal kan kalimatnya khitab. Ya Nabi salam alaika, ka itu khitab. Ya Nabi semoga kesejahteraan menyertaimu. Kalau kita bicara pakai kata kamu, berarti orangnya ada apa enggak? Ada. Jadi setiap asyraqal, setiap mahalul qiyam, Nabi hadir. Hayatin tuh benar-benar di hati kita seakan-akan Nabi hadir. Biar kita punya ta'alluq, biar kita punya ikatan sama Nabi sallallahu alaihi. Hayatin solawat kita. Perbanyak solawat sama Nabi. Kalau ente pengen dekat di hari kiamat sama Rasulullah, banyak-banyak solawat. Sambung yang erat tali kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah mengenal sejarah. Makanya anak-anak muda saya sering bilangin kalau hadir acara-acara begini nih ada ceramah baik dari para habaib, para kiai, para ulama, catat. Jangan cuma denger doang pulang sampai rumah. Tadi Habib nerangin apaan ya? Mau? Gue gak tahu. Orang pikirannya kebuli baik. Pikirannya makan baik. Tadi jawab salam aja sedikit yang jawab. Ya, mikirin apa sih? Corona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dari beliau umur 40 tahun diutus menjadi rasul. Nabi diutus menjadi rasul ketika beliau umur 40. Dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, berarti sampai beliau umur 53. Lah 40 ditambah 13. Wah benar-benar lapar ini. Sampai umur 53.
Sampai umur 53 tahun Nabi dakwah di kota Mekah tuh. Di kota Mekah Nabi dakwah banyak yang zalimin, banyak yang jahatin. Di antaranya yang paling jahat, yang paling memusuhi Nabi adalah Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Bukan paman Nabi, bukan. Kalau paman Nabi Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi, bukan. Namanya Amr bin Hisham. Kalau orang-orang kafir tuh manggil dia Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi Nabi julukin dia Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Tuh Abu Jahal paling ngemusuhin Nabi tuh. Sampai ketika Nabi mau hijrah, ketika orang-orang kafir, nih orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, dan satu litingan mereka pada tuh orang-orang kafir tuh semua tuh. Mereka sudah mencium bau-bau orang-orang muslimin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang muslimin udah pada hijrah. Tong, orang muslim udah pada hijrah. Yang pada ngobrol baik, gue ikat nih. Sebagian udah pada hijrah, ada yang hijrahnya ngumpet-ngumpet karena takut. Ya, takut dizalimin. Ada yang hijrahnya terang-terangan. Seperti Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu hijrah ke kota Madinah. Di depan Ka'bah beliau ngomong, siapa yang berani ngelarang saya hijrah? Tunggu di gunung, di wadi, di lembah sebelah gunung ini, tunggu saya di situ. Ayo, yang mau anaknya jadi yatim, yang mau bininya jadi janda, ayo di situ. Benar ini kata-katanya seperti itu. Larang saya hijrah. Tuh Sayyidina Umar dengan berani. Ya. Beliau menantang orang-orang kafir di depan Ka'bah. Pada saat itu Nabi belum hijrah. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan beberapa sahabat belum hijrah, belum. Nabi nungguin dulu. Nungguin umatnya. Ini pemimpin yang benar-benar sayang sama yang dipimpinnya. Sayang benar. Kalau belum pada hijrah duluan, belum Nabi lihat mereka selamat, Nabi belum mau hijrah. Dan juga belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin yang benar begini. Dia lihat rakyatnya senang, dia puas. Ya. Nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia akhirat. Nah, kemudian orang-orang kafir begitu mencium gelagat orang-orang muslim yang udah sebagian hijrah, mereka berkumpul musyawarah nih orang-orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya. Ini orang-orang muslim nih pengikut Muhammad udah pada hijrah ke Madinah. Ini Muhammad belum hijrah. Mumpung Muhammad belum hijrah, bagaimana nih? Ya. Kita mengatasi Muhammad. Musyawarah dia. Di musyawarah tersebut hadir ya, iblis, syaitan yang menyerupai manusia. Iblis yang menyerupai manusia. Akhirnya salah satu orang kafir ada yang berpendapat begini. Bagaimana kalau umpama Muhammad kita usir aja dari kota Mekah nih, usir biar dia kemana kek? Jangan di sini. Kalau dia di sini baik, nanti akhirnya orang-orang Mekah pada masuk Islam semua. Nih iblis nih bilang apa? Jangan begitu, salah. Kata iblis. Jangan, itu pendapat yang salah. Karena Muhammad kalau diusir dari kota Mekah, ente tahu Muhammad akhlaknya baik, budi bahasanya baik, dia bakal dakwah di luar kota Mekah, bakal banyak pengikutnya. Kalau udah banyak, dia bakal memerangi kita, dia bakal ngusir kita dari Mekah. Jangan salah.
Akhirnya ada pendapat lagi yang kedua, bagaimana kalau Muhammad kita pasung, kita penjara, kita kurung. Akhirnya iblis buka pendapat lagi, kata iblis jangan, salah lagi itu. Ya, ente pan tahu Muhammad sihirnya hebat. Ya, Muhammad sihirnya, dia dikurung di satu tempat pasti bakal bisa keluar. Iblis tahu Pak, karena yang nolongin Nabi Allah Subhanahu. Iblis percaya itu. Iblis tahu malaikat Jibril selalu bersama Nabi SAW. Makanya kata iblis jangan begitu, pasti bisa keluar dia mah. Akhirnya yang terakhir Abu Jahal ngasih pendapat, bagaimana kalau misalkan kita kepung aja Muhammad, kita bunuh. Kepung rumahnya, kita bunuh aja langsung. Tikam rame-rame. Kata iblis, nah ini baru benar. Ini baru benar katanya. Ini pendapat benar. Ini Abu Jahal Pak kalau ngasih pendapat selalu pas sama setan. Selalu pas sama iblis. Kata iblis, ini benar nih pendapat dia nih. Akhirnya ya udah berencana. Mereka orang-orang kafir berencana buat mengepung rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini malam kamu jangan nginep di rumah. Jangan tidur di rumah. Ini Abu Jahal beserta teman-temannya, dia pengen ngepung di rumah, pengen ngebunuh kamu rame-rame. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Imam Ali, memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di rumah beliau. Diperintahkan Imam Ali, ya Ali, malam ini engkau tidur di ranjangku di rumahku. Pakai ini selimut aku, Nabi selalu pakai selimut warnanya hijau. Ada sorban Nabi yang selalu dipakai buat selimut, ya, warnanya hijau. Ini kamu pakai ini. Aku ini malam enggak nginep di sini, enggak tidur di sini. Imam Ali udah siap aja Pak. Ya, Imam Ali udah sih siap. Taruhannya mati nih, taruhannya nyawa. Kalau udah Nabi yang perintah, siap. Akhirnya Nabi masih di dalam rumah. Nih orang-orang kafir udah ngepung rumah Nabi kita Muhammad SAW. Udah dikepung nih rumah Nabi nih sama Abu Jahal nih. Ya. Akhirnya Nabi ambil itu pasir, kemudian dibacakan oleh Rasul SAW surah Yasin sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Diaurin tuh Abu, ya, kepada orang-orang kafir tuh diaurin begitu. Akhirnya tuh orang-orang kafir nggak ada yang ngelihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi keluar biasa aja tuh orang-orang kafir nggak ada yang ngelihat karena ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tuh kita amalin tuh. Kalau lagi ada razia motor apa, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK ya. Ada razia gabungan dia baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usyainahum wa hum la yubsirun. Kata polisi, ngelihat gua ngelihat sini. Sebelum kemari gua baca Yasin dulu. Polisinya lebih jago katanya. Nah, ini banyak ayat ini digunakan di zaman peperangan penjajahan dulu ya. Di zaman pahlawan-pahlawan kita pada waktu berperang melawan Belanda, melawan Jepang. Itu banyak nih ayat-ayat yang seperti ini digunakan. Ya, dibaca agar mereka orang-orang kafir tidak melihat kita. Nah, begitu ini dipakai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi keluar dari rumah beliau. Kemana? Ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nyamper Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nabi hijrah, ya, bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu orang kafir masuk malam itu ke rumah Nabi, dibuka tuh selimut, enggak taunya di situ bukan Rasulullah, melainkan adalah Sayyidina Ali karramallahu
wajhah. Langsung Abu Jahal ketekeran. Tahu ketekeran? Ya, blingsatan. Wah, Muhammad udah pergi, Muhammad udah nggak ada. Akhirnya dia bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka aku akan berikan 100 onta buat dia. Duh, dibikin sayembara sama Abu Jahal. Ini Abu Jahal jahatnya bukan main sama Nabi kita. Ya. Dibikin sayembara. Akhirnya Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena menghindari kejaran orang kafir, Nabi nginep di goa yang ada di Jabal Thur. Ya, yang ada di Jabal Thur. Nama ada Jabal Thur di kota Mekah. Ada goa. Nabi nginep di situ 3 hari 3 malam. Yang bawain makanannya anak Sayyidina Abu Bakar. Yang perempuan kakaknya Sayyidatuna Aisyah. Yaitu Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Terus tiap hari bawain makanan ke atas. Nginep Nabi selama 3 hari 3 malam. Setelah itu baru Nabi berangkat dari Jabal Thur, dari gua menuju Madinatul Munawwarah. Dulu tuh Madinah Pak, sebelum namanya Madinah, Yathrib. Namanya Yathrib, kota Yathrib. Setelah Nabi hijrah ke situ diganti namanya Madinatul Munawwarah. Nah, sampai sekarang dah. Ya, namanya Madinah, tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit menceritakan tentang tahun Hijriyah itu mulainya dari semenjak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi. Dah hijrah itu doang. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Udah habis itu enggak ada pakai hijrah lagi. Ya, enggak ada pakai hijrah lagi. Nah, kita nih sebagai umat Islam, hijrah kita apa? Hijrah kita dari yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Dari yang tadinya malas ibadah, rajin ibadah. Dari yang tadinya malas ngaji, rajin ngaji. Dari yang tadinya sholat suka telat, jangan telat sholat biar awal waktu. Hijrahnya menjadi baik. Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih kita diberikan sehat. Mumpung masih kita diberikan kesempatan. Mumpung nafas masih ada nih keluar masuk dari badan kita nih nafas. Ini modal utama yang Allah berikan buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Datang tahun baru berarti umur kita semakin nambah. Jatahnya di sono semakin kurang, ama mati lebih dekat. Mungkin hari, mungkin dekat sama kematian. Makanya biar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan oleh seorang ulama, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 perkara yang tidak tahu berharganya 4 perkara tersebut kecuali 4 kelompok. Enggak bisa mengetahui berharganya 4 perkara kecuali ada 4 kelompok. Apa? Yang pertama, la ya'rifu qadral hayah illa al-mautah. Tidak akan mengetahui berharganya kehidupan kecuali orang yang sudah mati. Kalau udah mati baru hidup terasa berharga. Makanya kata orang-orang yang sudah meninggal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba hidupin saya lagi ke dunia, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang soleh. Udah nggak bisa lagi kalau udah mati. Bisa balik lagi? Bisa apa enggak? Nggak ada orang mati hidup lagi. Ada juga mati suri. Ada mati suri ya? Ada mati suri, dikeprek daun kelor hidup lagi. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa balik lagi, nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa sedekah. No, duitnya banyak banget, hartanya banyak banget, udah nggak bisa mau ngapain. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila mati manusia, putus amalnya, udah nggak bisa beramal. Sekarang mumpung masih kita hidup, nih yang muda-muda nih, jangan kita merasa, oh saya masih muda, masih lama, foya-foya aja dulu. Jangan kira. Mati nggak kenal usia, mati nggak pakai abjad,
Iya, nggak kenal usia, nggak pakai abjad, nggak kenal tua, nggak kenal muda. Kalau pakai abjad, umpama mati pakai abjad, boleh kita, ya, uncang-uncang kaki tantaran. Wah, huruf saya masih jauh. Ya, kayak umpama nih, yang namanya umpama saya nih Abdullah, ya, huruf apa berarti? Ain. Lo jangan pakai bahasa Indonesia. Ain jauh. Lah iya. Ain jauh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ra, ro, zai, sin, shi, oh, jauh dah pokoknya. Yang namanya Ahmad yang dekat mah tuh. Alif namanya Ahmad. Alif. Itu kalau pakai ya. Juga enggak kenal usia, enggak. Yang muda mati, yang tua bayi mati. Orok aja mati kok. Kayak orang punya pohon paya. Orang punya pohon pepaya. Dia mau nyabut payanya dalam keadaan mentah, boleh apa enggak? Boleh, buat Nyai Rasem. Dia mau cabut payanya mengkel, boleh apa enggak? Boleh, buat ngerujak. Emang biasanya payak yang tua juga yang diambil mah. Yang matang juga yang diambil mah. Tapi jangan merasa aman, jangan mentang-mentang kita muda. Justru masa muda kita harus hidupkan dengan ibadah. Kalau kita entar aja kalau gua udah tua, jangan. No, orang-orang tua yang rajin pada ke masjid, no. Orang-orang tua yang pada rajin ngaji, orang-orang tua yang pada rajin ibadah, yang tadi masa mudanya udah rajin. Coba lihat. Yang tuanya ibadah, yang tadiannya masa mudanya udah rajin. Kalau dari masa muda kita nggak biasakan ibadah, nggak bakalan kita tua ibadah. Makanya dari sekarang nih, biar dekat sama majelis taklim, biar rajin sholat ke masjid, ke musola, biar rajin. Anak-anak muda nih terutama, tuh belajar azan. Umpama ada aki-aki ini yang azan di tempat kita, udah sian, udah capek, udah kong, saya aja yang azan. Ya, bisa gak lu? Bisa. Saya udah belajar, alhamdulillah. Engkau udah tinggal istirahat. Begitu mestinya. Jangan yang udah aki-aki udah azan, yang anak muda kagak ada yang nerusin, masih aki-aki yang azan. Ya. Begitu pas sholat subuh, sholatu khairum minan naum. Lah tidur orang. Coba kalau yang muda kan. Nah yang muda jangan mentang-mentang maju, nggak ada akhlaknya, jangan. Tetap ada hormatin yang tua. Anak-anak muda biar rajin ngaji. Yang kedua, wala ya'rifu qadra sihhati illa ahla sukmi. Tidak bisa mengetahui kadarnya sehat, tidak bisa mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang yang lagi sakit. Nah, orang yang lagi sakit, baru dia ngerasain nikmatnya sehat. Kalau lagi sehat mah ya boro-boro. Ya, sama kayak orang lagi mati lampu. Kalau lagi nyala lampu begini nih, orang jarang yang ingat, jarang yang bersyukur kepada Allah. Coba kalau lagi mati lampu. Benar apa enggak? Begitu mati lampu, blok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kan? Begitu ngucapnya, jangan busut. Busut mati lagi. Jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita enggak ngerasain nikmatnya lampu kecuali ketika mati lampu. Nikmat baru ngerasain. Nah begitu juga orang yang sehat, enggak ngerasain dia nikmat sehat kecuali ketika dia sudah merasakan sakit. Ini kayak corona nih, sekarang lagi ada corona merajalela nih. Baru deh gitu, ya Allah. Ya, pengen ngaji susah. Pengen sholat di masjid susah, pengen kumpul-kumpul susah, mana lagi corona lagi. Dulu kemana aja. Kemudian yang ketiga, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqr. Tidak mengetahui nikmatnya kekayaan, tidak mengetahui istimewanya kekayaan kecuali orang-orang yang fakir. Orang-orang yang kaya
Perasaan dia masih kurang aja bawaannya. Coba kalau orang fakir ngelihat orang kaya, pantasnya bagaimana? Nikmat apa enggak? Nikmat. Orang yang enggak punya ngelihat orang yang punya kontrakan 500 pintu. Umpamanya, ya Allah, gua kalau udah punya begitu tuh, ya enak banget, pantasnya gue tinggal hidup ibadah doang. Begitu kira-kira? Begitu gak kira-kira? Gua kalau punya duit nih kira-kira 1 miliar nih, gua sumbang nih musolah Baitur Rahim nih, ya 100 juta. Oh, begitu gak kira-kira? Mau gak kita kalau punya duit 1 miliar nyumbang buat musolah 100 juta? Mau gak? Mau gak? Belum punya. Coba kalau udah punya mah moal. Kata Nabi, man zada maluh zada bukhluh. Orang yang nambah hartanya nambah bakhilnya, pelitnya nambah, kata Nabi. Makanya jadikan dunia di tangan, jangan sampai ke hati, di tangan aja. Ketika kita kaya, biar ingat sama yang fakir miskin, terutama anak-anak yatim itu tadi. Biar ingat sama anak-anak yatim. Kita perlu sama anak yatim, Pak, bukan anak yatim perlu sama kita, bukan. Kita perlu kepada anak-anak. Jangan kita merasa nyumbang anak yatim nih, oh anak yatim merasa perlu sama kita. Kita yang perlu sama anak yatim. Pengen gak kita masuk surga? Pengen gak masuk surga? Pengen gak masuk surganya branding sama Nabi Muhammad? Santunin anak yatim. Berarti anak yatim tuh wasilah kita biar branding sama Nabi Muhammad. Berarti kita perlu sama anak yatim. Pengen gak rumah kita diberikan keberkahan? Pengen gak rumah kita enak, nyaman, tentram, berkah hidup? Enak apa enggak? Pengen apa enggak? Urusin anak yatim. Pelihara anak yatim di rumah kita. Berarti kita yang butuh sama mereka. Pengen gak hati kita jadi lembut? Pengen gak hati kita jadi bersih? Pengen gak kita gak punya penyakit hati? Pengen apa enggak? Sayangin anak yatim. Pengen hajat kita dikabulkan? Sayangin anak yatim. Berarti kita butuh sama anak yatim, Pak. Bukan anak yatim yang butuh sama kita. Makanya santunin anak yatim. Usap kepalanya. Katanya kalau yang nggak punya bapak, dari belakang ke depan. Kalau yang nggak punya bapak, namanya yatim. Dari belakang ke depan. Langsung ke kantong. Jangan ngusap, ngusap. Ngasihnya kagak. Dari belakang ke depan. Itu dicatat oleh Allah pahala. 1 rambut 1 pahala. Kalau kita ngusap kepala anak yatim, 1 rambut 1 pahala. Kalau yang nggak punya bapak, kalau yang nggak punya ibu namanya apa? Piatu, dari belakang, dari depan ke belakang. Tuh. Ya, karena yatim kalau manusia yang nggak punya bapak. Kalau binatang nih, ya, yang nggak punya ibu baru namanya yatim. Ya, kalau binatang, ayam umpama emaknya meninggal, yatim berarti itu. Umpamanya ayam emaknya meninggal, anak ayam pitik nih emaknya meninggal, yatim dia. Itu kalau binatang gitu. Kalau dalam kitab dikatakan kalau binatang yang nggak punya emak baru namanya yatim. Ya. Jadi santunin anak yatim, pelihara anak yatim, biar sayang sama anak ya yatim. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggal oleh bapak abahnya ketika beliau masih di dalam Yang terakhir wala ya'rifu gadra syabab illa ahlul harm. Tidak mengetahui ya nikmatnya masa muda kecuali orang yang udah tua. Nah, jadi mumpung masih muda nih, ya. Kita masih gagah buat ngaji, gagah buat sholat, gagah buat ibadah, gagah buat berbuat baik. Nanti kalau udah tua susah, Pak. Jalan susah, mata juga udah susah. Ya, nggak tahu tuh nikmatnya masa muda kecuali orang yang udah tua. Karena apa? Dia udah merasa kehilangan. Tadiannya masih muda, giginya juga masih kuat, masih lengkap. Kalau udah tua udah habis semua. Makan kacang aja bulak-balik. Yang tadinya matanya tajam udah tua lamur, baru dia mikirin. Nah sekarang mumpung kita masih muda, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya Allah di tahun 1442 Hijriah agar kita tambah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita hidayah dan taufik. Allah tambahkan iman Islam kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita, keluarga kita. Allah pelihara kampung kita. Allah pelihara rumah tangga kita. Allah pelihara negara kita. Allah pelihara kaum muslimin dan muslimat.
خصوصا في بلدنا هذا إندونيسي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين بجاه سيد المرسلين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.